Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Adhawinaldi dengan NIM 441704001, merupakan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan terapan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya dengan berjudul Peran Persepsi Risiko dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan GoPayLater Studi Kasus di Wilayah Jabodetabek tahun 2021. Kemajuan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di era digital, termasuk di bidang keuangan dengan diperkenalkannya financial teknologi atau fintech. Fintech hadir berinovasi dengan menghadirkan layanan pembayaran pay later atau bayar nanti, yang mana pay later merupakan metode pembayaran berupa pinjaman online. Kini, pay later menjadi opsi skema pembayaran yang mana intensitas penggunaan pay later meningkat selama pandemi COVID-19, salah satunya pada layanan GoPay Pay Later. Pada gambar berikut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan intensitas penggunaan pay later pada tahun 2020 sebesar 22,52% untuk intensitas sangat sering, di mana pay later digunakan lebih dari 10 kali per bulan. Begitu pula dengan intensitas sering menggunakan pay later dengan penggunaan 5 hingga 10 kali per bulan meningkat sebesar 7,2%. Salah satu layanan pay later yang mengalami kenaikan transaksi di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yaitu GoPay Pay Later. Melalui konferensi virtual yang dilakukan oleh Gojek, Neni Veronica selaku Head of Growth GoPay Pay Later yang menyatakan bahwa nilai transaksi GoPay Pay Later meningkat 3,3 kali lipat, dan menurut Fintech Report Daily Social dengan total persentase pengguna 50,5%. Meningkatnya intensitas penggunaan pay later khususnya pada layanan GoPay Pay Later diduga karena persyaratan untuk pengajuan pay later yang terbilang mudah dan sudah terjamin oleh OJK. Namun tidak jarang beredar di media sosial yang mengenai permasalahan yang terjadi pada saat menggunakan GoPay Pay Later, yaitu dengan adanya penyalahgunaan data pengguna. Selain itu adanya gangguan sistem yang menyebabkan para penggunanya tidak dapat melakukan aktivitas transaksi online, serta terdapat beberapa resiko lainnya yang mungkin diterima oleh pengguna GoPay Pay Later, yang mana penyalahan penggunaan data pengguna, gangguan sistem, dan masalah lainnya merupakan bentuk risiko yang dirasakan pengguna dan dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna. Menurut Viswanta, Reddy, dan Hares tahun 2021, persepsi risiko merupakan faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan transaksi online. Yogananda dan Dirgantara 2017 menyatakan bahwa kepercayaan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan transaksi online. GoPay Pay Later adalah alternatif metode pembayaran pasca bayar atau postpaid untuk para pengguna Gojek untuk melakukan berbagai transaksi non-tunai dengan mudah dan praktis. GoPay Pay Later merupakan layanan pembayaran pay later yang dikeluarkan oleh PT Aplikasi Karyana Bangsa atau Gojek. Berikut merupakan gap riset dalam penelitian ini. Tanti dan Alvisa 2020 menyatakan bahwa persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan uang elektronik. Namun Zainal dan Nindiawati 2018 menyatakan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap penggunaan uang elektronik. Rosafi 2018 menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap adopsi penggunaan uang elektronik. Safitri 2011 menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas penggunaan uang elektronik. Terjadinya penyalahan gunaan data dan adanya gangguan sistem serta risiko lainnya yang dapat merugikan pengguna berbanding terbalik dengan nilai transaksi GoPay Pay Later justru mengalami kenaikan sebesar 3,3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sumber keuangan.kontan.co.id. Selain itu, GoPay Pay Later menduduki posisi peringkat kedua pengguna terbanyak yaitu sebesar 50,5%. Maka dari itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap minat masyarakat menggunakan GoPay Pay Later karena terjadi permasalahan berupa gangguan sistem, adanya penyalahgunaan data, serta risiko lainnya yang dapat merugikan pengguna justru berbanding terbalik dengan adanya peningkatan nilai transaksi, dan GoPay Pay Later menempati posisi peringkat kedua dengan total persentase pengguna sebesar 50,5%, yang diduga bahwa para pengguna telah mempercayai dengan layanan pembayaran tersebut terlepas dari berbagai risiko yang akan diterima pada saat menggunakan GoPay Pay Later. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap minat menggunakan GoPay Pay Later. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat menggunakan GoPay Pay Later. Yang terakhir, untuk menganalisis persepsi risiko dan kepercayaan secara simultan terhadap minat menggunakan GoPay Pay Later.
Kerangka teori. Pada penelitian ini menggunakan teori perceived risk atau persepsi risiko yang diadopsi dari Schiffman dan Canuck 2010 yang terdiri dari 6 dimensi. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan 5 dimensi, yaitu risiko waktu, risiko keuangan, risiko kinerja, risiko psikologis, dan risiko sosial. Untuk trust, diadopsi dari MC Knight, Kachmer, dan Kothuri 2002 dengan menggunakan dimensi trusting intention dengan 2 elemen pendukungnya, yaitu willingness to depend dan subjective probability of depending. Lalu untuk minat, menggunakan teori yang diadopsi dari Crow and Crow 2000. Hipotesis penelitian H1 persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPP Letter, H2 kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPP Letter, H3 persepsi risiko dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan GoPP Letter. Metodologi penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan populasi seluruh pengguna GoPP Letter dengan minimal usia 21 tahun dan merupakan pengguna di wilayah Jabodetabek. Untuk sampel itu sendiri yaitu non-probability sampling dengan pendekatan proportive sampling dengan mengadopsi teori Widianto 2008. Untuk jenis datanya itu data primer dengan metode survei menggunakan kuesioner atau Google Form. Untuk variabel operasionalnya, untuk persepsi risiko dengan dimensi time risk, financial risk, performance risk, dan psychological risk dan social risk itu diadopsi dari Mulyana 2016 dengan skala Likert 1-5. Untuk variabel kepercayaan dengan dimensi trusting intention dengan pendekatan elemen willingness to depending dan subjective probability of depending diadopsi dari penelitian Helena 2017 dengan skala Likert 1-5. Untuk variabel minat menggunakan GoPP Letter diadopsi dari penelitian Wahyuni 2019 dengan skala Likert 1-5. Metode analisis data. Setelah data disebarkan, data yang diterima akan diuji dengan uji instrumen data, dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu dilakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Lalu dilakukan analisis data dengan analisis regresi linear berganda. Lalu dilakukan uji hipotesis dengan uji TEP atau parsial, uji F atau simultan. Lalu dilakukan uji koefisien determinasi. Hasil uji validitas dengan ketentuan data valid apabila R hitung lebih besar daripada R table. Diketahui pada penelitian ini bahwa variabel X1, X2, dan Y-nya R hitungnya lebih besar daripada R table yaitu sebesar 0,361, maka dapat dikatakan valid. Hasil uji reliabilitas dengan ketentuan data reliable apabila Cronbach alpha lebih besar daripada Cronbach alpha standar 0,6. Diketahui pada penelitian ini baik variabel persepsi risiko, kepercayaan, dan minat menggunakan memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar daripada Cronbach alpha standar yaitu 0,6, maka dapat dikatakan reliable. Berikut terdapat hasil uji normalitas. Dapat dilihat pada slide berikut ini pada gambar pertama yaitu dengan scatter plot bahwa semua titik-titik mengikuti garis diagonal dan dapat dikatakan data berdistribusi normal. Untuk mendukung hasil uji normalitas dengan scatter plot, maka pada penelitian ini juga digunakan histogram uji normalitas dan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai sebesar 0,199 yang dapat dikatakan data berdistribusi normal karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil uji multikolinearitas. Ketentuan tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai toleransi lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF lebih kecil daripada 10. Diketahui pada penelitian ini bahwa variabel X1 dan X2 memiliki nilai toleransi lebih besar daripada 0,1 dan VIV kurang dari 10. Maka dapat dikatakan pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut terdapat hasil uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada grafik scatter plot dari hasil tersebut, titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang menyebabkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk mendukung grafik scatter plot, maka dilakukan uji Glasser. Hasil uji Glasser pada penelitian ini yaitu dapat dilihat bahwa variabel persepsi risiko memiliki nilai signifikansi 0,661 dan variabel kepercayaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,276, yang mana melihat kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan pada model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.
Selanjutnya terdapat analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa nilai konstanta sebesar 4,406. Lalu koefisien regresi untuk persepsi risiko sebesar 0,291 dan koefisien regresi untuk kepercayaan sebesar 0,300. Lalu dapat disimpulkan apabila persepsi risiko mengalami peningkatan, maka minat menggunakan GoPayLater akan meningkat sebesar 0,291. Lalu apabila kepercayaan mengalami peningkatan, maka minat menggunakan GoPayLater meningkat sebesar 0,300. Sedangkan untuk nilai konstanta sendiri merupakan minat menggunakan GoPayLater sebelum adanya pengaruh persepsi risiko dan kepercayaan. Berikut terdapat hasil uji T, yaitu variabel persepsi risiko. Terdapat nilai T hitung sebesar 5,259 dengan signifikansi 0,000, yang dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yaitu persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPayLater. Untuk variabel kepercayaan terdapat nilai T hitung sebesar 4,155 dengan signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yaitu kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPayLater. Untuk hasil uji F, yaitu terdapat nilai F hitung sebesar 48,879 dengan signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yaitu persepsi risiko dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPayLater. Hasil uji koefisien determinasi. Dalam penelitian ini terdapat R-square sebesar 0,502 yang menandakan bahwa kemampuan variabel persepsi risiko dan kepercayaan dalam mempengaruhi minat menggunakan GoPayLater itu sebesar 50,2%. Kesimpulan yang pertama, persepsi risiko berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPayLater. Yang kedua, kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPayLater. Yang ketiga, persepsi risiko dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan GoPayLater. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kata maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.